Kisah Ser Gawain dan Ksatria Hijau adalah salah satu dongeng paling terkenal dari sastra Inggris abad pertengahan, yang ditulis dalam puisi oleh seorang penulis anonim pada akhir abad ke-14. Kisah ini penuh dengan tantangan, keajaiban, dan simbolisme, serta mengandung pesan moral tentang kehormatan, keberanian, dan kelemahan manusia. Berikut adalah kisah lengkapnya. Cerita dimulai di istana Raja Arthur, Camelot, selama perayaan Natal. Raja Arthur dan para ksatrianya tengah menikmati pesta besar ketika tiba-tiba seorang ksatria raksasa misterius berkulit hijau, yang dikenal sebagai Ksatria Hijau, memasuki ruangan. Ksatria Hijau membawa kapak besar dan tampak luar biasa kuat, tetapi ia datang bukan untuk berperang. Ia menantang para ksatria Camelot untuk sebuah permainan aneh. Ksatria Hijau menawarkan tantangan sederhana namun aneh. Siapapun di antara ksatria Camelot yang berani, dapat menebas kepalanya dengan kapak, tetapi dengan syarat bahwa 1 tahun dan 1 hari kemudian, ksatria tersebut harus datang ke tempat tinggal Ksatria Hijau dan menerima pukulan balasan. Ksatria Hijau ingin menguji keberanian para ksatria Camelot dan melihat apakah mereka memiliki kehormatan untuk memenuhi janji. Para ksatria Camelot terkejut dan ragu-ragu menerima tantangan aneh ini. Namun, Ser Gawain, keponakan Raja Arthur yang dikenal sebagai ksatria paling setia dan mulia, maju dan menawarkan diri untuk menerima tantangan itu. Gawain mengambil kapak dan, dengan satu tebasan kuat, memenggal kepala Ksatria Hijau. Namun, yang mengejutkan, Ksatria Hijau tidak mati. Ia hanya mengambil kepalanya yang terputus, memasangnya kembali, lalu mengingatkan Gawain untuk datang ke Green Chapel dalam waktu 1 tahun untuk memenuhi bagian dari tantangan. Waktu berlalu, dan Gawain bersiap untuk menemui takdirnya di Green Chapel. Pada musim gugur, ia meninggalkan Camelot dan memulai perjalanannya yang panjang dan penuh bahaya. Dalam perjalanannya, Gawain menghadapi banyak rintangan, termasuk cuaca buruk, binatang buas, dan kehausan. Ia juga bergumul dengan ketakutan dan ketidakpastian tentang apakah ia bisa selamat dari tantangan ini. Di tengah perjalanannya, Gawain menemukan sebuah kastel megah dan dipersilakan menginap oleh tuan kastel, seorang pria yang ramah bernama Lord Bertilak. Bertilak dan istrinya menerima Gawain dengan penuh keramahan dan memintanya untuk beristirahat di kastel selama beberapa hari. Bertilak juga memberitahu Gawain bahwa Green Chapel tidak jauh dari sana, jadi ia masih punya waktu untuk mencapai tempat itu tepat waktu. Selama tinggal di kastel, Lord Bertilak menawarkan permainan lagi. Ia akan pergi berburu setiap hari, dan pada malam harinya, mereka akan bertukar hasil buruan mereka dengan apapun yang Gawain peroleh di kastel selama hari itu. Gawain menerima permainan ini. Namun, saat Lord Bertilak pergi berburu, istri Bertilak mencoba menggoda Gawain. Pada hari pertama, ia memberikan Gawain 1 ciuman, dan pada malam harinya, Gawain menyerahkan 1 ciuman kepada Lord Bertilak, sesuai aturan permainan mereka. Pada hari kedua, istri Bertilak memberikan 2 ciuman, dan Gawain melakukan hal yang sama kepada Bertilak di malam hari. Namun, pada hari ketiga, istri Bertilak tidak hanya memberi 3 ciuman, tetapi juga menawarkan Gawain sebuah sabuk hijau ajaib. Sabuk ini dikatakan memiliki kekuatan untuk melindungi pemiliknya dari bahaya dan membuatnya kebal terhadap luka. Karena ketakutannya pada tantangan di Green Chapel, Gawain memutuskan untuk menerima sabuk itu dan merahasiakannya dari Bertilak, meskipun ia tetap menyerahkan 3 ciuman. Akhirnya, saatnya tiba bagi Gawain untuk pergi ke Green Chapel dan memenuhi janjinya. Di Green Chapel, Ksatria Hijau menunggu dengan kapak besar. Gawain menundukkan kepalanya dan siap menerima pukulan.
Tetapi saat ksatria hijau mengayunkan kapaknya, ia menahan diri pada detik terakhir. Ksatria hijau mengayunkan kapaknya 2 kali, tetapi pada pukulan ketiga, ia hanya memberikan luka kecil di leher Gawain. Ksatria hijau kemudian mengungkapkan identitas aslinya. Ia adalah Lord Bertilak, dan semuanya adalah ujian yang diatur oleh penyihir Morgan Le Fay, saudara perempuan Raja Arthur, untuk menguji keberanian dan kehormatan para ksatria Camelot, terutama Ser Gawain. Pukulan ketiga yang hanya melukai leher Gawain adalah hukuman kecil karena Gawain menyembunyikan sabuk hijau dan melanggar perjanjian mereka, meskipun ia tetap menunjukkan keberanian yang luar biasa. Gawain merasa sangat malu atas kelemahannya. Ia merasa bersalah karena ia seorang ksatria yang seharusnya jujur dan terhormat, tergoda untuk melanggar janjinya demi melindungi dirinya sendiri. Ketika ia kembali ke Camelot, ia mengenakan sabuk hijau itu sebagai tanda pengingat atas kesalahannya. Namun, para ksatria Camelot justru memujinya karena keberanian dan kejujurannya, dan mereka semua mengenakan sabuk hijau sebagai simbol penghormatan dan persatuan. Kisah Ser Gawain dan ksatria hijau penuh dengan simbolisme. Ksatria hijau melambangkan alam dan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan manusia, sementara sabuk hijau melambangkan kelemahan manusia dan rasa takut akan kematian. Kisah ini juga mengeksplorasi tema kehormatan, keberanian, kejujuran, dan kemanusiaan yang rentan terhadap godaan. Pada akhirnya, kisah ini menggambarkan bahwa meskipun seseorang mungkin kuat dan pemberani, tidak ada yang sempurna. Gawain adalah ksatria yang mulia, tetapi bahkan ia memiliki ketakutan dan kelemahan. Ini adalah pesan bahwa kejujuran pada diri sendiri dan kemampuan untuk mengakui kesalahan adalah kualitas yang penting dalam kehidupan ksatria, dan bahkan dalam kehidupan manusia pada umumnya.